Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salamin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa untuk selalu mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita, baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat berhadir dalam suatu majelis ilmu, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak, Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan, Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Dan senantiasa kita berharap mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, keluarga kita, kedua orang tua kita, jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita memperoleh suatu keberuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta ikut beliau ila yaumil qiyamah. Jadi sebelumnya ulun ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin begitu sahabat Anda. Jadi yang ulun muliakan para pencinta pengajian Masjid Nurul Al-Fajar yang insya Allah senantiasa dalam curahan rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membicarakan daripada perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kata beliau, al-bakhilu la yakhlu min ihdas sab'i. Jadi ujar beliau, orang bakhil itu tidak akan terhindar dari 7 hal. Nah, jadi kita tahu yang namanya bakhil ini adalah orang yang kikir, orang pamalar. Dan orang yang bakhil ini adalah termasuk daripada sifat yang sangat dibenci oleh Allah. Nah, kalau memang kita ada memiliki nomor lebih dan memang diperlukan oleh orang lain, apalagi keluarga kita, maka wajiblah kita membantu dengan hal demikian. Sebab apa yang kita keluarkan, apa yang kita berikan, bila mana apa yang kita keluarkan dan kita berikan itu memang lillahi ta'ala, memang bujur-bujur ikhlas, maka yakinlah itu nantinya akan memberikan suatu amal jariah bagi orang tersebut. Tapi bila mana bantuan yang kita berikan, tetapi bantuan tersebut adalah ada tujuan yang lain, maka itu kadang menimbulkan suatu keberkahan kebaikan, justru nantinya adalah sebaliknya. Makanya dikatakan orang yang bakhil itu adalah pertama, imma an yamuta fayalisuhu man yadlalu malahu wa yunfikuhu li ghairi ma amara Allah ta'ala. Jadi yang pertama, ia akan meninggal, kemudian hartanya nantinya akan diwarisi oleh orang yang mana orang tersebut membelanjakannya untuk keperluan di luar daripada yang diperintahkan oleh Allah. Artinya kayak apa? Kalau kita di dalam hidup, ketika kita dalam hidup ini kita berkhidmat bercari, umpamanya nih, ketika kita berkhidmat bercari, dan kita usahakan, dan kita kumpulkan, namun ketika kita kadang memikirkan dengan orang mencari mewaris daripada apa yang kita cari, si kita baca umpamanya. Cuma kita kadang menggaduhi dengan anak kita, apakah orangnya sembahyang kah,
mengaji gak ada begaduh, pokoknya baca aja. Maka dikala seseorang itu nantinya meninggal dunia, nang tukang kumpul-kumpul harta ini, tunang mewarisi itu kena akan memikirkan gini dengan diri kita. Dan dipikirkannya apa? Mencari bagian warisan kena berapa. Sedangkan ketika kita sudah menjadi mayat, maka kita kemungkinan besar akan diharaguinya. Nang sibuknya adalah sibuk mencari bagian daripada apa yang kita tinggalkan. Bahkan bila mana ia memperoleh daripada harta yang kita kumpulkan tadi, digunakannya dengan hal-hal yang akan menimbulkan suatu kebaikan. Rugi kali kita? Rugi kalau lah? Rugi. Padahal kita berharap tadi mudah-mudahan dengan harta yang kita tinggalkan, begitu kita meninggal kena ujar kita ini apa diaruhi ya Allah lah, baik hari pertama, kedua, ketiga menuju hari 25 hari, 40 hari, kemudian menyatu hari, bahkan dihauli terus diingat, dikenang kita dan harta yang kita tinggalkan itu. Sebab kada ada harapan, kada ada nang diharapkan ketika seorang meninggal dunia tadi selain daripada amal-amal kebaikannya. Bila mana seseorang tersebut meninggal tanpa membawa amal yang banyak, amal suatu kebaikan, ya sudah binasanya. Dan yang kawan menolongnya, yang membantunya, terkecuali harta-harta yang ditinggalkannya, yang harta tadi digunakan oleh yang ahli waris tadi dengan baik, yakni yang kawan membantu dengan dirinya. Kalau yakin nampaknya gini, sedekahkannya ke sebahagiannya, atau disumbangkannya kalian, atau diberikannya ke setiap daripada masjid. Umpamanya setiap kali Jumatnya dikirim makan kesan arwah bulan bin sebulan umpamanya nih. Nah itu berarti manfaat kita, manfaat, dan itu memang kita wujud-wujud mengharapkan dengan hal yang demikian. Jangan sampai ketika kita meninggalkan harta itu menjadi rebutan, bahkan menjadi pertengkaran, menjadi permusuhan. Itu jadinya apa? Balak bagi kita. Nah ini nang kita khawatir akan muncul-muncul. Maka daripada itu, ketika kita masih hidup, maka jangan disuruh kita membakhilkan dengan apa yang kita peroleh. Sebab salah satu di antaranya adalah ketika kita mengeluarkan, memberikan dengan apa yang kita miliki, itu termasuk adalah menyelamatkan diri kita. Apalagi banyak orang bertamu. Makanya dikatakan dalam suatu hadis, man kana yu'minu billah il yaumil akhir. Barang siapa ya Rasulullah nang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim dayfahu, maka hendaklah orang tersebut memuliakan dengan tamu. Jangan takutan orang datang terus mau datang ke rumah. Sebab ketika orang datang ke rumah kita, ini bisa menolak daripada berbagai macam bala dan penyakit. Percaya lebih lembut. Percaya kan? Ini sebujurannya. Jangan sampai ini ketika datang orang jauh-jauh datang, keluarga kita jauh-jauh datang, begitu sidin datang, umpamanya kepada kita sudah kemalaman, sudahnya harinya hujan, begitu datang kena buka ya lawang, bayi yang membuka lawang tadi, bukannya menyiapkan makanan, menakuni dulu, bagian sudah makanan kan? Kira-kira nyawa tadinya sudah belum kan? Kebanyakan sudah ya kalau lah. Padahal kalau cuman kalau makan baru, kalian makan kalau guring. Seharusnya apa? Adab kita ketika datang tamu ada perlu kita bertakun, siapi aja. Nah, dimakannya ada salah aja. Yang penting sudah kita siapi, sebab tamu adalah raja. Nah, enak tamu di rumah, umpama yang di rumah orang itu. Nanti surungnya nggak ada, itu lain lagi nanti kisahnya. Itu tetangga aja malah. Nah, bilanya lebih daripada 3 hari itu tersalah aja. Napian layani nggak ada itu terlebih sudah. Napian surungnya nggak ada, kah? Salah aja lagi. Artinya apa? Nang tamu nih, diingat lagi. Ini hendak bertamu kan? Hendak berdiam salah juga ya Allah lah.
Ya kalau ini tadi artinya kita sampai 3 hari itu sudah batas sudah. Nah, batas. Selebihnya terserah kita jadi gitu. Mau usir kada mungkin yang Allah cuma menibatnya pelayanan tak orang paham aja tamu ini. Cuma bilainya tamu ini ibarat kayak nyaman, nggak tahu lagi. Punya malas sama yang nyaman juga, salah dia lagi kayak apa. Cuma yang penting kayak itu keadaannya. Sebab kenapa? Di zaman Rasulullah SAW pernah terjadi di mana pada waktu itu seorang perempuan ini yang memiliki suaminya kata benar melayani tamu-tamu datang ke rumah. Gila ada tamu ibu malah gini. Pokoknya dia layani. Nah uyuh bini berharapan segala macam kan. Ini kada pilih kasih nih dibantunya terus dikeluarkannya barangnya. Maka ketika itu terjadi, nah istri ini beradu dengan Rasulullah. Ya Rasulullah nih, ulun mengatakan nih bahwasanya ulun ini besi laki-laki ulun nih. Pokoknya kata benarnya kawanan jauh-jauh datang ke rumah kita. Ini disuruhnya macam-macam. Ulun nih hampir kada ada kesempatan lagi jurang ibaratnya santai nak kayak orang juga nih. Orang mau urusi tamu-tamunya aja. Kayak apa nih bakal besar nih. Nah, akhirnya ketika mendengar demikian, tiba-tiba Rasulullah nanti langsung datang belang ke rumah. Begitu sidin datang belang ke rumah ya Rasulullah, memadakan nih dengan anaknya, aku nih jasidin nih hari ini anak belang odegam nih hari ini nih jadi tamu kamu hari ini. Undang-undang itu tadi kepada henang lagi nona bini, wahai istriku bahwasanya tamu kita hari ini luar biasa. Siapa? Rasulullah belang. Rasulullah jarang bila belangnya saungan, biasanya dengan para sahabat yang lain. Maka ketika dipadahkan demikian tadi, saat nabi ini terhilang jadi tanah lapak-lapak nih kada lagi dah. Bahagia bang, sebab orang luar biasa kena belang tadi. Oleh melihat keadaan demikian, ibarat jari kita nih binatang nang kesayangan, ibaratnya nang satu-satunya disembelih. Artinya ini sudah berbeda kan ya Allah nih. Nah ini berbeda. Segala-galanya senang hati ini ada yang berbeda tuh bang. Ridha bujur-bujur datang nih. Maka Rasulullah memang mengetahui dengan hal yang demikian tadi. Maka dipadahkanlah bahwasanya dengan nang laki ini memadahkan. Kena jadi bila mana aku sudah selesai daripada batamu, ketika aku keluar suruh bini sambil tu kena mengitihi. Ketika keluar pintu apa yang terjadi? Nah maka dilayani luar biasa. Padahal ketika kita menghadapi dengan tamu itu siapapun bila ngalinya tamu muliakanlah. Mau muliakannya jangan pilih kasih. Meskipun orang jauh umpamanya kena kalau melihat kena kere orangnya. Bina uyuh banyak misalnya keluar. Inilah, ini kada boleh nih ini aturannya. Mesti lihat orang yang datang berduit, aku bakal lahir lawan acil warung. Gara-gara nak utang aja ya lah. Gula segala susu, segala teh ibaratnya oleh kenapa? Nah datang istimewa. Nah ini salah. Ya karena orang sugih istilahnya lah, ada boleh. Ulun pernah dulu lah sedikit berkisah lah. Sebab dulu ada yang keluarga ini kita kan ada nang sakit, ada nang pertanyaan, ada nang nyaman. Maka ketika itu ulunnya ada kawan dan kawan ini karena keluarga ini sugih nyanyi jadi kita nih sadang aja. Begitu datang waktu itu ulun ke Banjarmasin tulakan kami. Kamalaman nih. Dah malam ini kan makan mau kita bermalam pada keluarga ulun dia. Ayo juga enggak. Ketika hendak datang ke keluarga sini, ulun ini nukar wadai. Dan nyaman juga kan? Nukar wadai ini kita di pinggiran nih ya. Makanya kita nang rajin dah. Nukar tahun bulan saya belum ingat benar. Begitu ulun nukar wadai itu kan segera jalan ada juga nih. Keluar banyak kena kan ibaratnya. Ternyata kan begitu sudah datang dibukai lawang. Begitu dibuka lawangnya tadi ulun pada kawan nih julung ada ini nah. Nah ibaratnya nih bisa sidin nih supaya ibaratnya ini disuruh kita. Ternyata apa yang kira-kira? Ada keluar lagi wadahnya kira-kira lah. Kada kayak itu boy. Ternyata begitu ulun surungi nang menerimanya menakuni nang berumah nih jasidin. Kami nukar wadai di mana aja sih deh? Julun, ulun ini nukar wadai julun ntar kebetulan
di pinggir jalan tuh cuma orang-orang berjualan nang begerobak-gerobakan rajin napa aja sih karena biasa aku nukar wadah nang kayak itu sih aku nukar biasa wadah nang kalau tersinggung kita. Nah nih adab berarti kayaknya kalau lah belum mendengar kayak itu lain sudah jualannya gaya orang di rumahnya sudah. Maka ketika orang mendengar keadaan nang kayak ini artinya apa? Jangan enak behemat makan di rumah orang pemalarnya. Kenapa? Jadi dilarang kita jangan behemat makan di rumah orang tanpa makan. Nyata sudah tahu kita keadaannya nang kayak ini. Bila mana kita banyak makan di situ, maka akan menggelapkan dengan hati kita. Gitu. Orang yang kita banyak rajin sembahyangnya jadi koler, gitu. Rajin berbacaan jadi koler, nampak? Dan makan orang tua dari kita, Allah kita. Jangan, ini jangan punya tahu aja kawan pemalar benar sudah dipalarakan dia juga. Inilah memaksuan kita aja, biar itu lo memaksuan nih, ihai. Bapak iya mas makan bajak-bajak makan tertinggal kawan pemalar tadi bapurai pakannya nama-nama alasan kali hilangkan orangnya pas saya kawan nanti tinggal kita pemalar bayari mau ada mau nah jangan maka itu ya Allah nah ruginya kita juga gitu nah bisa Allah lagi sekolah bahari maka itu ya Allah bahari kita ya Allah yang kita pemalarnya rajin di anim benar ya kawan ya Allah bahari kita tahu pemalarnya itu deh. Nah jadi melihat keadaan kayak itu kita rasakan nyaman jauh baik nyaman di losmen biar ibaratnya nggak ada apa-apa tapi kita anak kuring apabila keluar masuk memang ini bisa dibatasi kita. Nah, gara-gara kita ini sangat diawasi bahkan baik benar belum mendatangi rumah orang itu tahu lebih nih lawang nih bahari kan nggak ada danger kita nah CCTV nang kayak ini kan. Lawang tuh biar saking hati-hatinya orang dia lagi kaleng-kaleng nang kosong terus jadi kita buka kering bunyi gitu. Masya Allah jualan orang ya, saking takutannya tuh tadi. Dan jadi kita bergerak kayak itu mau buka sarabah ini sarabah kali kita. Nah maka daripada itu, padahal ketika rumah orang tadi didatangi oleh tamu, maka rahmat Allah tuh turun terus rahmat. Malahan rumah nang kada berdatangi tamu ni rumahnya mengerikan. Malaikat kada mau turun, rahmat Allah kada mau turun. Bahkan orang nang bakhil ini tadi jauh daripada rahmatnya Allah, kemudian dekat yang ajaknya Allah. Kalau orang ini jauh daripada Allah, otomatis orang tersebut kada akan dijaga oleh Allah Ta'ala. Baik dirinya, baik keluarganya, baik anaknya, kan terjaga tuh. Bisa mudah orang kita binasa segala macam boleh kada terjaga. Maka daripada itu kita berhati-hati. Bila datang kamu hormati dengan baik-baik. Kalau umumnya tetangga kita tuh ayo hargan biasa-biasa aja. Artinya paham. Jangan ini tamu ini kita terkadang juga di situ orang makanan di situnya datang juga. Artinya kan munnya sekali dua ya ada bapak mun tiap hari berarti buat makan bener ya lah. Ini jemuran makannya lah. Jadi harus paham ya Allah itu tadi. Nah jadi di antaranya dia termasuk adalah orang yang bakhil itu dikatakan tadi adalah termasuk adalah orang yang sangat dibenci oleh Allah Ta'ala. Baik daripada bakhil dalam segi daripada harta maupun dalam suatu amalan-amalan yang baik-baik. Begitu cara Rasulullah memadahkannya lagi karena bila aku keluar rumahnya sedih suruh bini ke memandang aku di pintu atau kena mandang. Maka ketika selesai Rasulullah yang sahabat sudah selesai maka memandanglah nang bini tadi. Ternyata suatu kenyataan yang nampak dilihat oleh nang bini tadi keluar binatang-binatang meletak keluar kalau jengking macam-macam ular keluar macam-macam sehingga akhirnya nang bini ini heran kenapa nih maka nang ibaratnya nang kadang kita lihat di rumah timbul terlihat ini itulah disini nampak dikatakan bahwasanya ketika rumah seseorang itu didatangi oleh tamu maka bala-bala penyakit-penyakit yang hendak menempati daripada tempat kita bertak menjauhkan hindarkan oleh Allah Ta'ala. Maka daripada itu kita sangat benar bila mana rumah kita tadi didatangi oleh tamu-tamu. Nang tamu-tamu tadi apalagi tamunya jauh lain tamu pesanan.
Nah pesan untuk kan besar kita datang ke rumah lah, kita bermasakan dia tulah yang kisahnya tak. Nah ya orang tuh itu memang istilah menyapakan. Ada ini yang kada terduga ajar kita, nang kada diduga. Mentah-mentah desa sabalah kita ini menyebutnya gitu suruh hidup ya Allah, itu nah tes suruh hidup ya sudah ada apa juga, yang penting ada. Semakin banyak yang kita surungi, semakin banyak dimakan, maka semakin berkah rumah orang tersebut tadi. Jangan ditanam tua, akan aja gini ya Allah, begitunya datangan diberi duit umpamanya 5.000 seorang, ibu benar tuh coba kabaran tuh kenal orang lain pulang. Ya Allah, bagian belang masih terjadi. Nggih, bujur jajar kami kan dalam makan wadah yang macam cuma diberi duit 3 miliar. Nah, ya Allah, itu kan kata, bagian Tuhan aja lah. Ngerti deh, bagian lagi kita. Artinya apa? Imam benar dapat doanya. Ketika menyenangkan dengan orang lain, yakin jepen. Insya Allah kita pun akan nantinya akan disenangkan oleh Allah Taala dengan menyenangkan daripada orang-orang mukmin. Kemudian yang kedua adalah ayusallitullahu sultanan jairan fayakhudhuhu ba'da tazlili nafsihi. Jadi yang kedua, ia akan nantinya dikuasai oleh penguasa yang jahat yang merampas hartanya setelah menyakitinya dahulu. Jadi orang yang bakhil ini nantinya akan ditemukan, akan ditimpakan dengan seseorang yang penguasa ini dapat menguras daripada hartanya. Umpamanya ketika ia hendak meminta sesuatu, ketika ia hendak berurusan, maka ia berurusan itu dipersulit oleh penguasa itu, oleh lantaran karena kebahilan. Hendak mengurus itu kayak ini jurang. Hendak mengurusnya ini harus kayak ini jurang. Oleh kenapa? Oleh lantaran kita bakhil tadi. Pokoknya dikuras. Setelah dikuras diambil disakitinya. Apa nanti impikannya, apa nanti kadangnya justru kan dikabulkan kita. Sehingga menimbulkan penyesalan dengan dirinya kita. Artinya apanya? Disakiti oleh orang yang di atas daripada dirinya kita. Ini tadi bisa kalau kita urusan kita kalau apalagi nang ibaratnya memang orangnya nang ngalih, orangnya nang zalim makin nyaman lagi. Hendak urusan ini bayar ini, umpamanya hendak sukses kayak ini harus sekian mengeluarkan ini. Nah itu kan malah benar itu sudah tak. Artinya apa? Artinya kita nih cagar disakiti dengan diri kita, namun apa yang kita inginkan belum tentu dipenuhi oleh orang lain. Maka kita berharap benar maka itu tak. Nah apalagi kita, mohon maaf apalagi ini kita nih masa apa nih para pemilihan nih ya kalau makin nyaman lagi nih kita. Jangan kan ibaratnya namanya non bobon masyarakat yang betong nih bertanya jadi ini yang jadi lah. Nah ininya dulu dan pikirannya lah. Kemudian yang ketiga, bahwasanya ayuhayyija syahwatan tubsidu alaihi malahu. Yang ketiga, bahwasanya Allah akan membangkitkan nafsu syahwatnya sehingga memusnahkan hartanya. Nah, Allah membangkitkan nafsu kita. Ngaran nafsu ini berkehendak macam-macam. Lantaran daripada dibangkitkan ini sehingga apa yang kita miliki justru kita hilangan. Bagi kita ini jarang mau hendak sekali ini, hendak 2-3 kali jelas. Melihat ini hendak, melihat ini itu hendak, nah itu pun hendak lagi. Padahal kita kalau memikirkan yang kita hendaki ini apakah bermanfaatkah, bisa kita tahu ya Pak, ada pedulinya. Yang pentingnya penuhi dulu. Makanya juga itu terkadang lah, mohon terkadang kita nih, nah kita berkeluarga terkadang kan ada orang yang tadi pejabat kada, nih pejabat kada, hakun aja berhutang sama kursi sampai 15 juta, 20 juta, kursi deh, gesan kursi tamu nih, mau pejabat tuh kurang lebih coba, wadah guring tang kapuk wara, tugin bilang guring bilang kesantok belakang mana, oleh kenapa lantaran nafsu? Kenapa nafsu? Hendak gaya kayak orang lain. Sehingga akhirnya nampak
Nah demikian tadi bahutang, ada akhirnya kita bisa karta. Oleh lantaran kebanyakan utang, akhirnya apa? Habis surat menyurat sertifikat rumah disita orang. Oleh karena apa? Lantaran hendak ini itu tadi. Nah ini tadi artinya sampai kita dibangkitkan keinginan kita tadi sehingga merugikan habiskan dengan harta kita. Bisa kalau itulah, bagi orang tanya begini lagi. Aneh, ini kan berdirikan dulu itu, yang pentingnya tercapai dulu keinginan dulu, hendak kok. Padahalnya kalau dipikirkan akibat daripada apa yang diinginkannya tadi. Oleh lantaran hawa nafsunya tadi berkeinginan demikian, maka menghancurkan dengan apa yang dimilikinya. Artinya apa? Kada mensyukuri yang Allah berikan. Maka dipadakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Amun ika menjadi Allah Ta'ala kada bersyukur dengan apa yang Aku berikan, maka niscaya adalah ajab puni lebih pedih lagi. Ini tadi. Jadi kita berhati-hati demikian tadi. Kemudian yang keempat, yang berikutnya, ayabdu walahu ra'yun fi bina'in aw imaratin fi ardin kharabin wa yasabu bihi maluhu. Yani yang keempat adalah ia akan sendiri nantinya mempunyai kemauan membangun atau memagar bangunan di tempat daripada yang rawan, yang mana menyebabkan hartanya musnah. Nah ini cepat orang bakhil. Jadi orang bakhil ini jarang akan berkumpul dengan orang banyak. Berkumpul dengan orang-orang banyak nih jarang, hendak memisahkan diri. Begitunya memisahkan diri lalu mengulah rumah gana gini dipagarinya tinggi-tinggi. Dipikirnya ini tadi menyelamatkan dengan dirinya, menyelamatkan dirinya pas kali dirempuk orang. Ini tadi padakan. Ini tadi. Oleh lantaran apa? Oleh lantaran sifatnya tadi. Dikira tadi menambah keamanan biasanya, malah justru menghabiskan dengan hartanya lantaran daripada niat kebakhilannya tadi. Ini mulah pegang umpamanya, supaya ibaratnya kan sebarang orang boleh masuk terkecuali ada janjinya. Berjanji dulu ya Allah lah, ini tadi. Dan mengasingkan daripada orang-orang yang lain lagi, menjauhi. Makanya pada artinya ketika membangun rumah di tempat nang rawan, artinya nampak nang jauh daripada banyakan orang, ya Allah lah. Makanya begitu orang bela sekali dirampok orang, nang merampok ini, misalkan dengan hartanya. Nah, jadi dipikirnya tadi justru itu nang terbaik, malah justru itu membinasakan dengan diri orang tersebut tadi. Kemudian yang kelima, ayusiyabalahu takbatun min naqabatid dunya min gharqin aw harakin aw syarikatin wa ma asbaha dzalika. Nah berikutnya adalah ia nantinya akan tertimba suatu musibah dunia semacam daripada kebanjiran, baik kebanjiran atau kebakaran atau kecurian dan sebagainya ya. Nah, jadi orang nang bakhil ini banyak menimpanya, baik banyak banjir nang banjir membahayakan menghabiskan, nang lebih ngeri lagi nang kebakaran. Sebab kebakaran ini kebakaran ini jangankan ibaratnya daripada baju kita tikus saja yang habis dihantamnya, ada sisa lagi ya lah yang paling kita kutakan. Bahkan ulun pernah kan dulu ketika kejadian kebakaran bukan babacan segala macam, pada sidin naik ke atas rumah, babaya naik ke atas rumah sidin baju salawar betilan bulat sidin, oh begal situ. Untung dahulu tuh ada nang kayak wahini nih, jangan nyadar dia wahini ini haram kira bujur tuh, ayo bujur tuh biar itu bujur kenyataan tuh. Supaya hantu apinya buka, malah berparak lagi. Itu salah nang itu ya Allah lah, salah nang itu tadi dari mana? Dari ajaran nang itu tadi.
Nah, ajaran itu salah bujur-bujur itu tadi dari hukum syariat gitu. Bahwa ujungnya seorang sopan, anak seorang sopan, ya Allah, bini atau lagi sopan, keluarga sopan, itu jurang nang begal begini dia itu sopan sama orang jurang enggak. Jadi kenangan orang akhirnya, orang nggak terlihat juga jadinya, ya nah. Kebujuran bujur kan, dahulu tak. Dan kebetulan dia rumah ulun tak masuk kebakar aja dulu lagi di Pendang baru. Nah, ya Allah, macam-macam lah. Dikira tadi bersenang itu tadi takutan hantu apinya. Sakanya hendak juga hantu apinya mebarak. Jadi jangan sampai kayak itu kena bola ya kalau yang ini malah lain ini habis biar dicium orang langsung berakhina ini nah. Kelihatan mana ya. Lain hanya rata mandi iyalah melihat api itu buka mau menyatu orang itu mandi jadi ini istilah naik kata sumpah kecil baju salawat berdoa baikal langsung begadang apinya malahan jadi iya tak kacau lah dan macam-macam supaya jar api itu bujur-bujur mati mantap ya mau mati nah itu menggada dia nih ya Allah makin bagaimana salah syariatnya. Kemudian yang berikutnya ayusibahu illatun daimatun fayunfiku malahu fi mudawatiha. Yang berikutnya adalah ia akan terserang nantinya akan suatu penyakit abad yang mana sehingga hartanya itu habis untuk daripada biaya untuk berobat. Ada orang ini oleh pamalar lawan nasana pamalar perhitungan benar jurang nih kapan perlu orang minjam orang nyata-nyata sakit dibungakannya pulang ini kan sumpah terus nih orang ini bahaya nih menyumpah terus orang dan sumpah orang tuh amun sampai orang ini berpuluh-puluh apalagi sampai 40 lebih itu bisa dengan kanan doa main kita berkumpul ketika kita berkumpul nih orang yang banyak lebih pada 40, 50, 60 apalagi ratusan tuh biar di antara yang banyak nih ada kita doa kita yang dikabulkan makanya jangan disisiakan hal demikian tadi jangan dibawa ngobrol bila waktu kita bawa bacaan begitu berdoa ada nama aminakan kita harus tahu doa nama yang diterima oleh Allah Ta'ala sebab itu pasti sudah tuh bila nyempat mau lebih itu makanya dikatakan ada walinya situ wali nang ada ketahuan kita nih wujud pun banyak balanya ya Allah supaya kita tahu kita namanya diterima ada tahu daripada nang kita tuturakan daripada nang mendoa nang aminakan yang tadi aminakan terus supaya dikabulkan demikian tadi. Nah, jadi di antara daripada orang yang bersifat bakhil, kena didatangkan penyakit itu menghabiskan dengan harta orang tersebut tadi. Oleh kenapa tadi? Sebab bila mana ini membantu dan orang ada perhitungannya. Padahal ibaratnya bila kita membantu mengeluarkan jangan banyak hitungannya ada Allah. Nah bila mana orang nih nang kejadian waktu ibaratnya ini nang membantu dengan saudaranya atau dengan sanaknya insyaallah lah saya membantu dengan sanaknya disekolahkan anaknya yang sanaknya tadi disekolahkan lulus sekolah dikuliahkan dia dikuliahkan pas jadi kayak orang entah ini jadi pejabat kah atau apa nang menyekolahkan ini sakit timbul umpamanya cuma ini oleh lantaran sakitnya itu entah niatnya tadi kata salah tahu lalu ketika ini tadi berharap dengan orang nang di sekolahannya nang sanak nang sukses tadi lantaran biayanya tadi itu kita tak ucap tuh kata-katanya begitu jenama sanak nih mohon maaf ulun nak kalah ulunnya haur kadang awal lagi mau nupian ini nih mun berapa kali ibadah datang ulun nyumpahi tahu kadang mau haikam siapa yang menjadikan ikam kayak ini dulu siapa yang menyekolahkan ikam menjadi kayak ini dulu karena ingat ikam dengan jasa aku nah ini tadi hancur nang kita korbankan dulu yang kita keluarkan itu semuanya sia-sia tidak ada apa-apanya mata Allah hapus sebutaannya
Orang ini berarti kada bersabar. Berarti selamanya mengeluarkan apa dan keluarkannya itu adalah orang yang ada ikhlas bujur-bujur. Makanya oleh lantaran hatinya kada ikhlas, menggerbuti, menghancur, menyakiti dengan dirinya sehingga menghabiskan dengan hartanya oleh lantaran apa? Ada tujuan yang lain tadi. Jadi kita banyak ikhlas, lillahi ta'ala macam tadi, dibantunya, ditolonginya kada ada salah. Yang penting kita berharap mudah-mudahan andai kita habis umur masuk ke dalam kubur dibalas oleh Allah Ta'ala dengan suatu kenikmatan yang luar biasa. Itu sebujuran intinya. Kita terkadang nih ya tadi Pak, bila kita berbaik budi lalu anak kita balas budi. Nah itu deh. Bila malah kita balas lalu tak keluar ungkapan. Ungkapan ini menghancurkan daripada amal-amal kebaikan kita tadi. Yalah begitu adalah ada kata. Nah banyak di sini pulang. Ya Allah, apa itu ibaratnya kita nang lagi bini nih ya Allah. Bila umpamanya anak kita ini meminta lawan kita nih, bila orangnya pemberian sayang tuh anak tuh, ya lah, banyak minta nang buat abah banyak pemberian abah, dia minta lawan mama banyak pertanyaannya, ada apa nih ya? Ada apa nih yang minta? Pasti menjawabnya ngalih di mama nih kamu banyak anak unang, monan abah kesepadah ini langsung dibarinya, monan mama inilah bisa apalah macam-macam tahun nih, nah nih. Jadi ibaratnya dari segi itu aja kan ibaratnya kan hawa menilai daripada anak-anak kita. Maka daripada itu kita bila memang kita ada kemampuan baik pada diri kita, pada keluarga kita, jiran tetangga kita, kalau memang kita ada kelebihan dan memang baik tujuannya, maka adalah kita bantu dengan tanpa mengambil manfaat. Artinya ketika kita membantunya jangan kita menimbulkan suatu masalahnya. Ada juga orang nih begitu kita tolongi butang duit aja, butang duit berapa 3 juta aja, kalau benar ulun nih bes diutangi seorang mana lagi, nah kayak seorang nanda butang, nah ini salah pulang nih, nah ini jurang tadi berhutang cangkal, alih ditagih ya ini tadi nih, gak ada berungkau dulu mau nagih ya lah, salah benar ini. Seharusnya kayak apa kita meminta, kayak itu juga artinya orang mau utang ini kadang minta berlebih, minta berikan awal aja. Bila ini memperbuat demikian bagus benar kayak itu tuh. Cuma terkadang ini kebanyakannya begitu kita sudah mengutanginya kayak kada tahu-tahu lebih dosa aja. Kalau kita melihat makanya ketika kita menolongin orang, ibaratnya memang mengeluarkan duit, kita lihat dong keadaan orangnya. Bujur-bujur bersungguh-sungguh kah atau mempermainkan kita kah atau menimbulkan suatu permasalahan. Tapi bila mana kita mengutangi tadi dengan tujuan adalah berbunga beriba, maka itu sudah menimbulkan petaka dosa kita, rugi kena. Bila mana kita memperbuat demikian, maka daripada itu kita jauhi bujur-bujur daripada hal yang demikian. Jadi yang dapat nantinya merugikan dengan diri kita. Sebab jurang apa nih yang namanya riba ini bujur-bujur dilarang juga dari diri kita lah. Bagi kita memakan yang demikian tadi. Mungkin ini jadi dapat sampaikan adalah. Mudah-mudahan ada faedah yang memanfaatkan kita semua. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina wa habibina wa sayyidina wa maulana Muhammad. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.